Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa maulana Muhammadin wa alihi. Jamaah salat zuhur Masjid Salahuddin yang dimuliakan oleh Allah, tidak lama lagi kita akan melanjutkan kajian tafsir surat Al-Kahfi. InsyaAllah siang hari ini kita akan mengkaji secara ringkas 3 ayat yang mulia ini. Mudah-mudahan bisa kita jadikan sebagai ibrah, pelajaran berharga tentang dinamika kehidupan umat manusia, yang bisa jadi peristiwa yang pernah terjadi di masa lalu ini terulang kembali dan menjadi pengalaman berharga bagi kita semuanya. Sebetulnya rangkaian ayat ini cukup panjang, tapi kita ringkas sehingga waktu yang terbatas ini bisa kita gunakan sebaik mungkin untuk memahami pesan Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat-ayat yang mulia. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Kahfi ayat 32. Sebetulnya mau saya baca tapi lagi agak serak suaranya. Wadrib lahum mathalar rajulaini. Wahai Muhammad, buatlah sebuah perumpamaan. Idrib itu dari kata daraba yadribu darban, mana asalnya adalah memukul atau pukullah. Tapi kata daraba itu tidak hanya memiliki arti tunggal, tidak hanya memiliki arti memukul. Kalau idrib dalam bentuk amr, perintah, pukullah, tetapi dia juga memiliki makna buatlah perumpamaan. Buatlah wahai Muhammad sebuah perumpamaan, lahum bagi mereka orang-orang kafir Mekah. Masalan sebuah perumpamaan di dalam Al-Quran itu biasanya berkaitan dengan kehidupan sosial, kehidupan yang terus-menerus berulang dari masa ke masa. Perumpamaan rajulaini berupa 2 orang laki-laki. Konon 2 laki-laki ini masih satu keluarga. Ada yang menafsirkan 2 laki-laki ini teman dekat, mungkin dari SD, SMP, SMA sampai kuliah, bestie, kemudian berpisah karena satu dan lain hal. Sebagian mufasir menjelaskan ini kisah nyata yang terjadi di kota Mekah antara seseorang yang bernama Yahuza dengan Kurtus. Tapi ada juga yang menafsirkan bahwa ini hanyalah sebuah kiasan yang Allah Subhanahu wa taala berikan sebagai ibrah, contoh bagi manusia yang hidup di masa-masa berikutnya, di mana di antara 2 orang laki-laki itu li ahadihima jannataini, salah satu di antara keduanya itu memiliki 2 buah kebun. Kalau zaman sekarang mungkin perusahaan, bisnis atau kekayaan yang melimpah. Kalau zaman dulu kebun, simbol kekayaan seseorang adalah kebun. Kalau pada masa industri mungkin ya perusahaan. Kalau dulu kebun ya. Kekayaan seseorang dilihat dari kebunnya. Ada 2 orang, salah satu di antara keduanya ini diuji oleh Allah dengan kekayaan yang melimpah. Dia memiliki 2 kebun. Kebun itu min a'nabin, dari kebun-kebun anggur. Wa khafafnahuma binakhlin, dan berhektar-hektar kebun anggur itu dikelilingi oleh nakhl, kurma. Tidak hanya satu jenis tanaman, kurma ada, anggur ada, dan beberapa tanaman lainnya. Wa ja'alna bainahuma zar'a, dan di antara keduanya beraneka macam tanaman. Pokoknya ada semua di situ. Bisa ditaksir berapa kekayaannya. Kiltal jannataini atat ukulaha, dan semua tanaman-tanaman yang dia tanam tidak ada yang gagal, melainkan semuanya berbuah lebat dan tidak kenal musim
Ya, padahal biasanya anggur itu kan mulai begini nih, matang. Kayak kurma itu bulan April atau musim panas itu mulai masak. Tapi ini tidak mengenal musim. Bisa di manage bagaimana caranya buah-buahannya itu terus-menerus tumbuh. Kemarin saya lewat di Kebumen, JJLS itu ada banyak tanaman jambu kristal. Kalau sekarang sudah ganti pepaya. Saya tanya ke salah satu petaninya, bagaimana cara mengatasi buah atau tanaman jambu ini biar terus-menerus berbuah? Karena kalau yang namanya petani itu kok musiman seperti saudara-saudara kita di lereng Merbabu, lereng Gunung Merapi, pada saat panen harga jatuh, bahkan Pak Coy, tahu Pak Coy Pak ya? Tahu Pak Coy? Ya apa namanya? Sawi itu, sawi sendok. Yang biasanya 7.000 sekarang harganya 200 perak. Bukannya untung, malah rugi besar. Nah, petani-petani yang sudah agak modern ini, dia memanfaatkan satu teknik khusus bagaimana caranya agar dia tidak hanya panen setahun sekali, tapi terus-menerus bisa panen. Salah satunya adalah dengan tadi rekayasa genetik atau dengan bantuan teknologi. Nah, ini sudah ada sejak zaman dulu, yang bukan baru sekarang. Di masa jauh sebelum Rasulullah SAW, yang diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran, ada seorang petani, kalau sekarang mungkin ya orang kaya, di mana kekayaan ini unlimited, tidak pernah berkurang, terus menerus panen, terus menerus menghasilkan buah. Walam tadzlim minhu syai'ah, dan tidak pernah berkurang, tidak pernah gagal, tidak pernah rugi. Walam tadzlim minhu syai'ah wa fajjarna khilalahuma nahara. Dan yang luar biasa lagi, kebun-kebun yang dia miliki itu terus-menerus dialiri oleh air. Ya, air itu kan simbol kehidupan. Pertanian apapun kalau tidak ada suplai dari air, ya nggak mungkin bisa tumbuh, apalagi sampai panen. Jadi terus-menerus. Kalau mungkin pengusaha sekarang bahan bakunya tersedia. Wa kana lahu thamar, dan dia memiliki kekayaan yang luar biasa. Samarun itu secara bahasa artinya buah. Ya, samarun itu artinya adalah buah. Tapi kalau di dalam ayat ini dijadikan sebagai simbol kekayaan. Wa kana lahu thamar, salah satu di antara dua sahabat atau dua saudara atau dua keluarga tadi, yang satu diuji dengan kekayaan yang luar biasa, tapi yang satu diuji dengan kemelaratan, diuji dengan kemiskinan. Ya, ini kan sebuah realita sering kita jumpai di tengah masyarakat. Ya, ketimpangan sosial yang luar biasa, yang kaya begitu kaya, yang miskin begitu miskin. Wa kana lahu thamar. Nah, tanpa dia sadari, orang yang diuji dengan kekayaan itu berkata, faqala li sahibihi, kepada sahabatnya yang diuji dengan kemiskinan itu. Wa huwa yuhawiruhu, ketika dia berdialog, dia berkomunikasi. Apa yang dia katakan? Ana aktsaru minka, aku lebih banyak daripadamu, malan, harta bendanya, atau artinya hartaku lebih banyak daripada hartamu, wa azzu nafaro, dan pengikutku, pengawalku, ya, ajudanku jauh lebih kuat daripada dirimu. Biasa orang kaya itu kan sering ya mengeksplorasi, kalau sekarang apa, flexing mungkin ya, dia ingin menunjukkan kepada orang lain bahwa hartaku lebih banyak, pengikutku lebih kuat. Setidaknya ada dua penyebab kenapa dia sampai mengatakan seperti itu. Yang pertama, bisa saja yang Allah Subhanahu wa taala jadikan contoh ini orang-orang kafir, orang-orang yang tidak memiliki keimanan. Dia meyakini bahwa tanpa keterlibatan Tuhan, tanpa keimanan pun kita bisa menjadi orang kaya selama kita rajin bekerja. Jadi dia punya pikiran kekayaan yang dia miliki itu sama sekali tidak ada keterlibatan Allah, melainkan dari hasil kerja kerasnya. Dia buktikan hasil kerja kerasnya dengan keberlimpahan. Atau yang kedua, memang dia dilulu atau diujo oleh Allah, namanya istidraj.
semakin dia ingkar kepada Allah, maka semakin bergelimpangan harta. Biasanya begitu. Walaupun nanti pada akhirnya endingnya sangat tragis, sangat mengenaskan, di mana orang kaya yang seperti dicontohkan oleh Allah di atas tadi mengalami kerugian yang sangat dahsyat, sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surat Al-An'am ayat 41, nanti bisa dibuka di dalam Al-Quran. Ketika dia akan memanen kekayaannya, sudah di depan mata, wis hitung-hitungan, wah nanti pajaknya berapa gitu ya, atau apa yang akan dia dapatkan berapa, sudah di depan mata. Apa yang terjadi kemudian? Insyaallah akan kita bahas pada pertemuan berikutnya ya. Habis seketika, sehingga estimasi, rencana apa yang dia ingin dapatkan atau akan dia belanjakan gagal total. Ini kehidupan yang sering terjadi. Oleh karena itu, di sini Allah ingin memberikan pelajaran berharga kepada kita, bahwa kita ini bukan siapa-siapa. Kita ini newbie ya. Jauh sebelum kita ada di dunia ini, alam semesta sudah ada. Jauh sebelum kita ada di dunia ini, tanah, air dan seterusnya itu sudah ada. Kita hanya ditinggal mengelola, menjalankan amanah untuk bisa memanfaatkan sebaik mungkin. Maka sebelum kita tutup, ada sebuah hadis sahih riwayat Imam Muslim. Rasulullah mengatakan, "Innad dunya halwatun khadrah." Dunia dengan berbagai macam gemerlapnya itu sangat menyilaukan mata, membutakan hati. Bahkan banyak yang menghalalkan segala macam cara. Sampai ada yang mengatakan dolek sing halal haram moyangnya apa meneh sing halal. Mencari yang haram saja susah apalagi yang halal. Itu sedemikian menariknya dunia sampai banyak orang yang berlomba-lomba untuk mengumpulkannya. Padahal kata Nabi, wa innallaha mustakhlifukum fiha. Allah itu memberikannya kepada salah seorang di antara kalian untuk melihat, fayanzuru kaifa ta'malun, bagaimana engkau memperlakukan dunia, bagaimana perilakumu, bagaimana perbuatanmu, bagaimana tanggung jawabmu, bagaimana responmu terhadap dunia. Fayanzuru kaifa ta'malun. Maka di situ Allah tidak diam sebetulnya dengan bagaimana ulah perbuatan manusia mengeksplorasi alam semesta atau memanfaatkan, mengelola dunia. Itu dilihat oleh Allah seperti apa, dan masing-masing ada pertanggungjawabannya. Dan pertanggungjawaban terhadap harta, terhadap dunia itu 2 kali lipat dibanding pertanggungjawaban terhadap masa muda kita, dibanding pertanggungjawaban untuk apa fisik ini kita habiskan. Oh, dunia ini berat Pak. Jangan dikira orang kaya itu enak kemana-mana dengan barang-barang branded. Enggak. Mungkin di dunia begitu, tapi nanti di akhirat bisa jadi kalau dia tidak amanah, bahaya itu. Di saat mungkin yang lain sudah masuk surga, dia tertahan karena dunia. Panjang ceritanya, tapi paling tidak jika kita mengetahui bagaimana cara mengelolanya, salah satunya adalah meyakini bahwa dunia itu adalah karunia Allah, diamanahkan kepada manusia, kepada hamba-hambanya, kepada kita untuk kita kelola. Maka tata kelola dunia ini macam-macam. Ada yang digunakan untuk tambah maksiat, tambah jauh dari Allah. Dulu ketika belum punya apa-apa, belum adzan sudah di masjid. Begitu sudah punya segala-galanya, sampai komat itu pura-pura tidak dengar. Bahkan mungkin lupa kalau belum sholat. Sampai ada yang meninggalkan sholat. Na'udzubillahi min dzalik. Bahaya, fitnah dunia bahaya. Tapi ada orang yang dengan dunia itu dia semakin dekat dengan Allah. Anak-anak yatim dikumpulkan, disantuni. Fakir miskin dinafkahi, masjid yang belum jadi dibangun, pesantren dibangun, guru-guru ngajinya dihajikan, diumrohkan. Bagus, dia bisa menempatkan dunia pada tempatnya. Karena dunia ini sebanyak apapun atau sesedikit apapun akan kita tinggal. Berapa lama kita menikmati dunia? Enggak lama Pak. Jangan mungkin baru masuk kerja itu usia ya mungkin 20-25 tahun. Sekarang kalau usianya 30 tahun kan baru 5 tahun ya. Bentar lagi sudah pensiun Pak ya. Paling lama berapa tahun seseorang itu sampai pensiun? Anggap misalnya dia baru sukses
Ukuran sukses dalam tanda kutip materi itu kan sudah punya rumah sendiri, sudah kendaraan sendiri, udah bebas utang misalnya, atau sudah punya istri minimal satu, sudah punya anak laki-laki perempuan komplit. Itu kan ukuran sukses menurut kebanyakan orang. Biasanya rata-rata orang itu mencapai level seperti itu sudah mungkin ya bisa dikatakan freedom finansial lah, usia 40 tahun. Nah kalau jatah hidupnya di dunia ini cuma 60 tahun, kan hanya 20 tahun dia menikmati itu pun belum semuanya. Wong mangan tahu tempe, kadang menggeropok duit disimpan gitu. Apa enaknya dunia? Apa enaknya menikmati kehidupan seperti itu? Dari pagi sampai sore kerja kok, mungkin liburannya hanya sepekan sekali. Ya, pulang liburan uangnya habis, stres lagi, kan begitu. Itu dunia. Maka orientasi hidup itu harus betul-betul diketahui. Jangan sampai seperti orang yang pertama tadi, diuji dengan harta, dia sibukkan dirinya dengan dunia, dia lupa bahwa banyak sekali kejadian-kejadian yang di luar prediksi dirinya. Dunia ini penuh dengan ketidakpastian. Apa yang kita rencanakan dan seterusnya bisa jadi akan terjadi sebaliknya. Oleh karena itu ya wajar-wajar sajalah, ikuti aturan main Allah, tidak mengharamkan apa yang dihalalkan, dan tidak rakus terhadap dunia. Ambil dunia secukupnya sebagai bekal untuk kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena seserakah-serakahnya Fir'aun, seserakah-serakahnya Qarun pasti akan berakhir. Pasti akan berakhir. Dan yang tetap kekal abadi itu apa yang kita belanjakan, yang kita gunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka hidup yang singkat ini harus benar-benar kita jadikan untuk memperbanyak bekal. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan berbekalah, sebaik-baik bekal adalah takwa. Salah satunya adalah dengan menjadikan dunia itu sebagai bekal takwa. Insyaallah pertemuan yang akan datang kita lanjutkan dengan pihak yang berseberangan ya. Kalau ini orang kaya yang kemelinti, yang rakus, serakah, berakhir tragis, nanti kita akan melihat bagaimana orang yang diuji oleh Allah dengan kondisi yang berbeda. Yang mana memang keduanya adalah ujian kekayaan dan ujian kemiskinan. Kesimpulannya insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.